Wadidaw, udah rame aja nih. Dapat tempat duduk nggak ya? Intip dulu menu-menunya deh. Iya, sampai lupa. Udah pada makan siang belum, Bos? Yuk ikut Mincuan santap-santap mantap di salah satu resto di Yogyakarta. Baru buka 5 bulan nih, Bos, tapi omsetnya melejit naik dari sejak pertama kali buka. Tuh, pengunjungnya aja penuh. Kira-kira apa ya yang bikin resto ini digandrungi orang? Halo bos, selamat datang di Yogyakarta di kedai makan Mbak Pesta. Kamu paling kangen masakan rumahan? Udah berapa kali makan di Jogja? Nah, di sini lebih spesial lagi karena kita punya menu yang beda dengan yang lainnya karena kita tidak terlalu manis. Penasaran? Tetap di Cuan, Bos. Yummy! Gawat nih, menunya bisa bikin galau, Bos. Tapi jangan ya, Dek. Kalau mau pilih menunya aja kelamaan mikir. Kasian antrian yang ada di belakang. Gimana nggak bikin galau, Bos? Hampir seluruh menu masakan yang ada di sini adalah menu rumahan. Ini cocok banget buat yang mau bernostalgia dengan masakan rumahan. Ada 15 macam lauk yang disajikan di sini. Harganya juga nggak bikin kantong bolong, Bos. Dengan harga mulai dari 13.500, kita udah bisa ambil seporsi nasi putih atau nasi merah dengan pilihan 5 menu sayur yang bisa dipilih. Sementara harga lauknya mulai dari 2.500 untuk lauk seperti tempe, sampai harga 30 ribuan untuk menu beberapa pepes, ayam, dan ikan. Oh iya, Bos, di sini ada menu unik nih yang namanya ayam oli, yaitu ayam yang dibumbui dan dimasak dengan gula merah sampai warnanya seperti ini. Mirip kena siram oli ya. Uniknya di sini, semua minumannya khas Jawa, Bos. Mulai dari teh krampul sampai aneka minuman rempah atau jamu-jamuan. Yang pengen makan tipis-tipis bisa juga, Bos. Ada cemilan seperti pukis dan cara gesing di sini. Sekilas, kedai makan ini hampir sama dengan resto kuliner rumahan pada umumnya. Tapi kalau kalian kesini, pasti bakal tahu bedanya. Kalau bedanya dengan yang lain tuh pertama memang kita nggak terlalu manis. Nggak manis malahan kadang-kadang. Terus kayak menu pepesnya juga sangat beda. Menu pepesnya bukan pepes Jawa, tapi lebih kayak pepes Sumatera. Nah, karena kenapa saya bidik itu juga karena di sini juga banyak warga Sumatera yang datang di sini sih, gitu. Selebihnya itu adalah kita menghadirkan makanan lebih fresh aja setiap hari. Kata Pak Wuli, kalau udah mampir ke sini, jangan lupa icipin menu botok telur asinnya. Menu favorit pelanggan di kedai makan Mbak Pesta. Lucu ya nama kedainya? Nah, ini adalah salah satu menu paling favorit di tempatnya kita adalah botok telur asin yang kita ambil dari telur asin yang fresh dan menunya itu baru kita masak setiap harinya. Dan kalau mau tahu nih siapa yang ada di samping ini adalah Mbak Pesta, the real Mbak Pesta. Mbak Pesta ini adalah asisten masak saya yang pengalamannya tuh udah lebih dari 40 tahun memasak dari restoran di Jogja, terus pernah di Hong Kong, dan inilah masakan-masakan Mbak Pesta. Kedai makan ini buka dari hari Selasa sampai Minggu, Bos. Dari jam 9 pagi, udah banyak orang yang cari sarapan di sini. Nggak heran, datang kesiangan dikit aja udah rame, Bos. Tapi tenang, nggak bakal kehabisan kok, Bos. Menunya bakal ada terus, karena kedai ini selalu menyajikan masakan yang fresh. Habis, ya masak lagi dong. Kenapa saya selalu memberikan masakan atau sayur yang terbaru? Karena saya juga untuk meningkatin pasar yang di dekat rumah saya ini. Jadi semua komoditi sayuran itu saya datangkan dari pasar yang ada di sini di Pasar Pakem. Bos, untuk sebuah usaha, 5 bulan rasanya kayak baru kemarin ya. Tapi surprisingly, omsetnya no kaleng-kaleng loh, Bos. Dari awal buka, Pak Uli menggait para food vlogger untuk mempromosikan kedainya. Ternyata triknya jitu banget. Dari bulan pertama hingga saat ini, omsetnya naik terus. Target marketnya Pak Uli adalah keluarga yang punya potensi membawa jumlah orang yang banyak dalam setiap kedatangan. Sekali datang bisa 4-7 orang.
Alhasil, ratusan porsi pun ludes, Bos. Kalau untuk di weekday Mbak, itu tuh bisa sampai 150 sampai 200 porsi. Nah, kita pernah weekend tuh ngehit 600 porsi. Nah, itu memang, ya tapi memang agak keteteran ya, tapi ya happy problem lah. Jika satu orang pengunjung menghabiskan sekitar 50 ribuan, maka dalam sehari kurang lebih ada omset masuk sekitar 7,5 juta sampai 80 juta, Bos. Kalau per bulan bisa tembus ratusan juta, Bos. Mantap! Sejak masih bekerja di perusahaan, Pak Uli sudah punya cita-cita membuka kedai makan. Bahkan saking niatnya, Pak Uli mulai ngumpulin modal sampai dengan peralatannya sejak 5 tahun lalu, Bos. Pertama ini saya sudah siapkan 5 tahun yang lalu, di saat saya resign dari perusahaan saya sebelumnya. Nah, setelah saya meyakinkan itu adalah di saat badai layoff di mana-mana, Mbak. Jadi kan butuh sesuatu hal, ternyata bekerja di sebuah corporate juga tidak menjadi sesuatu hal yang aman nih di dalam berkarir. Makanya saya sudah langsung memastikan diri untuk oke, saya harus menjalankan bisnis ini. Dengan dibantu sang kakak, Pak Uli berhasil mewujudkan mimpi dan cita-citanya. Hampir semua pengalaman kuliner keliling kota didiskusikan dengan kakak-kakaknya dan Mbak Pesta. Akhirnya terciptalah sederetan sajian super lazis yang ada di kedai makan ini. Mantap ya, Bos? Siapa sangka, Bos, mimpi yang terpendam sekian lama bisa terwujud. Meski butuh pertimbangan dan waktu yang lama, Pak Uli akhirnya bisa merealisasikan cita-citanya memiliki kedai makan. Hayo, siapa di sini yang mau punya usaha tapi masih malas memulai? Yuk, bisa yuk, kita mulai dari sekarang. Bos, setelah maju mundur nggak yakin bakal merealisasikan resto ini, akhirnya kejadian juga nih kedai makan Mbak Pesta. Hanya dengan 2 hal, yang pertama adalah keberanian dan kedua adalah niat dan pasti cuan, Bos. Bos, gemes banget ya kalau lihat kumpulan buket bunga sebagus ini. Siapa nih yang suka kasih buket bunga buat orang tersayang? Hihihi. Memberi buket bunga sudah menjadi kebiasaan yang sering dilakukan warga plus 62 untuk acara besar. Seperti acara wisuda, pernikahan maupun ulang tahun. Wajar aja kalau permintaan buket bunga nggak pernah sepi, Bos. Demi belajar merangkai buket bunga, Kak Clarissa, pemilik usaha floris ini, sampai belajar ke luar negeri, Bos. Dan sukses meraup omset ratusan juta rupiah. Bahkan, buket bunga hasil karyanya sudah dipakai artis Korea Byeon Woo-seok, Nindi Ayu, sampai Filmei untuk kebutuhan acara spesial mereka. Penasaran sama usaha buket bunga Kak Clarissa? Kuy, kita samperin aja, Bos. Halo, Bos. Siapa di sini yang pengen ngasih hadiah untuk yang terkasih di hari anniversary, ulang tahun, wisuda, dan yang lain-lain? Tenang, kita punya solusinya. Penasaran? Tetap di Cuan, Bos. Sejak tahun 2017, Kak Clarissa sudah mendalami bisnis floris, Bos. Saat itu, Doi sudah melihat potensi cuan dari seni merangkai bunga ini. Bertolak belakang dengan latar pendidikannya yang kuliah di jurusan hubungan internasional, Kak Clarissa mantap untuk merintis usaha florisnya. Pada saat itu tuh lagi mulai masuk hype, orang-orang tuh suka kasih bunga sebagai kado. Tapi belum yang sampai hype sekarang nih, masih baru mulai awal-awal aja. Terus kepikiran karena aku suka kreativitas, waktu itu mikir antara pilih mau baking atau mau belajar bunga. Akhirnya ya udah deh coba memperdalam belajar bunga aja. Jadi aku ambil kursus, kemudian aku coba awalnya tuh jual-jual ke temen doang. Gak mau nanggung untuk bisnisnya, Doi pun pergi ke negeri ginseng untuk menambah ilmu merangkai bunga. Oke, jadi mungkin dulu kalau di Indonesia kan modelnya masih yang klasik-klasik aja. Tapi semenjak masuk style Korea tuh kita jadi lebih bungkus bunganya atau kita sebutnya wrapping tuh lebih gembul-gembul. Penempatan bunganya juga lebih berani untuk dia lebih ada space dan airy. Itu perbedaannya sama model style Indo zaman dulu. Wah, jadi kepo kan, Bos, sama jenis-jenis buket yang Doi bikin? Biar nggak penasaran nih, Bos,
Pertama, ada flower dome alias kubah bunga. Bunga-bunga artificial disusun menyatu dan direkat dengan spons bunga. Kemudian ditutup dengan wadah kaca cembung yang bikin bunga-bunga di dalamnya kelihatan lebih elegan dan mahal. Selanjutnya, ada buket bunga yang jadi favorit warga plus 62 bos, yaitu buket bunga yang dirangkai dari uang. Di sini Kak Clarissa kudu hati-hati dan telaten saat memasukkan uang ke dalam plastik. Tujuannya biar uangnya nggak mudah rusak saat disusun dan dibentuk. Sehingga uangnya masih bisa dipakai sama si penerima buket. Cocok banget buat dikasih ke pacar pas lagi berantem ya bos. Untuk buket uang, bentuknya nggak hanya berbentuk buket bunga aja bos. Bisa juga berbentuk pizza seperti ini. Yang isinya bukan pizza, malah rangkaian duit bos. Kemudian ada buket balon dengan dekorasi lampu kelap-kelip dan buket butterfly. Semua buket hasil kreasi Kak Clarissa keren-keren semua ya bos. Sebagai pengusaha floris, Kak Clarissa kudu pinter-pinter memilih bunga untuk dirangkai menjadi buket. Nah bos, ini adalah contoh bunga-bunga yang kita pakai untuk rangkaian-rangkaian kita sehari-hari. Untuk supplier, kita tuh ada ambil dari berbagai macam, ada yang dari import dan juga ada yang dari lokal. Nah bisa dilihat sendiri ya, bunga-bunganya itu warnanya cerah-cerah banget dan fresh semuanya. Cakep deh bos, soal kualitas no kaleng-kaleng ya. Kak Clarissa menjamin semua bunga yang dipakai masih fresh. Selain itu, kreativitasnya juga nggak ada obat nih. Semua hasil buketnya dijamin keren bos. Hihihi. Untuk harga buketnya, Kak Clarissa membandrol mulai dari Rp200.000 bos. Selain menerima pesanan buket bunga, Doi juga bikin kelas merangkai bunga yang bisa ngajarin para bos yang ingin belajar merangkai bunga. Bisa banget ikut kelas regulernya atau private bos. Semua materi akan diajarin maksimal sama Kak Clarissa. Oh iya, boleh bagi tipsnya nggak Kak Clarissa buat yang mau memulai bisnis ini? Menurut aku kayak bunga ini kan seni. Kita nggak boleh tuh berhenti untuk belajar, lihat kreativitas yang baru apa, yang lagi tren apa. Bahkan untuk bunga pun warna aja bisa jadi tren. Pernah ada waktu tahun 2022 kalau nggak salah, itu tren warna ungu. Semua yang pesan bunga, ungu. Jadi kita harus tahu banget itu tren apa dan kita harus ikutin tren. Kita juga lihat mainin sosial media. Meskipun sudah sejauh ini perjuangan Kak Clarissa, masih ada aja loh yang ngeremehin dan memandang sebelah mata usaha floris Kak Clarissa. Apalagi saat awal memulai bisnisnya. Emang ada ya orderan setiap hari? Ya ada banget gitu, karena emang mungkin nggak ngerti aja, karena kita ya udah mungkin udah lama juga ya dan udah stable. Karena kalau ditanya kayak gitu kan karyawannya nggak mungkin sampai jadi banyak juga. Bayarnya gimana? Kalau boleh tahu nih Kak, dalam sehari bisa berapa banyak orderan buket bunganya sih? Oke, kalau sehari biasa kita yang minimalnya tuh 30. 30 itu udah minimal, tapi kalau yang lagi high season banget kayak Valentine atau wisuda yang kampus yang deket tempat kita ini, biasa kita sehari bisa 200. Wow, banyak juga orderannya ya bos. Dari kerjain semua orderannya sendiri, Kak Clarissa sekarang sudah punya 14 karyawan yang membantunya. Lebih edan lagi orderannya bos, yang bikin Mincuan gatal ngitung omsetnya nih. Semisal aja bos, sehari ada 30 pesanan dengan harga Rp200.000 aja. Maka omset sehari ada 6 juta rupiah. Kalau sebulan, wadidaw ya, bisa tembus ratusan juta bos. Belum lagi kalau ada event tertentu, udah pasti bakalan melambung tinggi omsetnya. Mantap! Dari Kak Clarissa kita bisa belajar bos. Meskipun banyak yang meremehkan usaha kita, jangan pernah patah arang ya. Biarkan hasil jerih payah usaha kita yang menjadi bukti kepada orang banyak. Sukses terus Kak Clarissa! Bos, sebagai pengusaha kita itu nggak boleh berhenti belajar, harus terus berinovasi, konsisten, ikuti tren, dan yang penting cuan bos!
Bikin mupeng gak bos sama jajanan kaki lima western ini? Namanya baked potato bos. Di negara asalnya, yang belinya bisa sampai ngantri panjang. Dan mereka biasanya berjualan di food truck. Tapi kalau di Indonesia, agak lain ya bos. Baked potato ini dijualnya di dalam pasar loh. Sang empunya, Mas Adilah, keidean bikin jajanan kaki lima ala western ini sejak 2020 lalu bos. Usahanya ini sering banget warawiri di medsos, sampai-sampai banyak di review influencer. Mantap! Penasaran gak bos sama konsep bisnisnya Mas Adilah? Kuy, kita samperin aja. Halo bos, penasaran kan rasanya western food truck itu gimana? Nah, kebetulan kita pelopor untuk di kaki lima di Jakarta. Penasaran di mana tempatnya? Tetap di Cuan bos. Gokil ya bos, Mas Adilah ini jadi pelopor western food truck di Jakarta. Nggak salah sih, apalagi baked potato buatannya punya rasa yang bikin lidah nagih. Baked potato alias kentang panggang ini dikasih topping daging yang melimpah dan saus keju yang lumer bos. Oke bos, jadi ini salah satu menu yang paling dicari orang-orang Jabodetabek dari Neustart. Ini adalah baked potato bestseller kita, namanya Philadelphia. Jadi ini isinya ada mushroom, ada minced beef, ada paprika, onion, sama saus keju. Orang-orang datang ke Pasar Santa, ini yang dicari sama mereka. Kalau dikunyah, rasa lembut kentang dipadu dagingnya melumer di mulut bos. Apalagi paduan saus keju yang gurih dan manis bikin lidah blenger keenakan. Rasanya dijamin wow banget. Pilihan kentangnya nggak sembarangan bos. Mas Adilah pakai kentang yang berasal dari daerah Dieng. Kentang ini dianggap lebih cocok karena memiliki kadar air yang lebih sedikit dan lebih enak untuk dipanggang dibandingkan kentang jenis lain. Kita kan ini nggak direbus kentangnya, jadi itu kita full dipanggang, itu memakan waktu 1,5 jam sampai 2 jam. Tergantung besar ukuran dari kentangnya. Wah, pantas lembut ya bos. Proses masaknya nggak kaleng-kaleng nih. Sehari mereka bisa menghabiskan 100 sampai 150 kentang. Bukan cuma baked potato yang jadi favorit di sini, ada juga cheese steak fries, kentang goreng yang diberi saus keju, dan beef slice yang gak kalah yummy. Cucok bagi yang doyan kentang goreng nih bos. Kemudian ada sandwich Nashville. Sandwich bun dengan daging ayam goreng dan mayones di dalamnya. Dan rasanya pasti masuk lidah warga plus 62 bos. Karena Mas Adilah sudah menyesuaikan rasanya dengan selera warga plus 62. Dari pedas iya, terus dari tipikal karakter masakan Amerikanya kita sesuaiin dengan orang Indo. Karena kadang enak buat orang Amerika belum tentu bisa masuk buat orang Indo. Mas Adilah ini dulunya sempat kuliah di Jerman bos. Dari pengalamannya saat tinggal di Jerman, doi kepikiran buat bikin usaha kuliner. Aku kebetulan dulu sering jajan food truck waktu kuliah. Dan aku makan Philly cheesesteak ini di sana. Terus ketika aku pengen jualan di sini, aku lihat itu masih jarang di Indo, jadi aku coba jualan aja. Dengan modal awal Rp500.000, Mas Adilah mulai berjualan di rumah aja bos, dengan berjualan secara online. Awal masaknya masih di rumah, karena aku sistemnya pre-order dari rumah, aku anterin ke rumah customer masing-masing. Jadi akhirnya kita buka toko di Jakarta sini. Pada saat itu rumahnya Mas Adilah ada di Bekasi bos. Kebayang dong kalau doi harus bolak-balik tiap hari ke daerah Jakarta untuk mengantar pesanan customernya? Ternyata 80% customerku itu orang Jakarta, dan dari 80% itu kebanyakan orang Jaksel. Oh alah, pantes aja bos. Mana nih anak Jaksel? Menurut Mas Adilah, rata-rata pembeli produknya adalah ekspatriat bos yang kangen sama masakan kaki lima dari negaranya. Harga yang dibanderol untuk makanannya sangat terjangkau bos, mulai dari Rp20.000 sampai Rp60.000. Murce banget kan buat anak Jaksel? Hihihi.
Kalau melihat bisnisnya yang sudah semakin besar dan berkembang seperti sekarang, pengorbanan Mas Adila sampai harus ninggalin kuliah tekniknya di Jerman untuk bisa berbisnis, bos. Hal ini sempat ditentang kedua orang tuanya, tapi Doi nggak nyerah buat buktiin kalau keputusannya untuk berbisnis tidak salah. Memang pada saat aku pertama kali jualan, itu belum tahu caranya ngedesain gimana, menangani sosial media gimana, terus cara nyari vendor-vendor, terus cara nge-branding itu gimana, makanya coba ngulik sendiri. Akhirnya ya itulah yang mungkin prosesnya agak lama karena aku nggak tahu harus mulainya tuh dari mana. Tapi syukurnya, usaha nggak pernah mengkhianati hasil. Dari modal Rp500.000, sekarang Mas Adila bisa dapat cuan maksimal, bos. Perkirakan aja nih, kalau dalam sehari bisa laku 100 kentang dengan harga terendah kentang panggang Rp42.000. Maka dalam sebulan, omset kasarnya bisa Rp126 juta. Itu baru dari kentang panggangnya, belum dari menu yang lainnya ya, bos. Bisa jadi omset yang didapat Mas Adila lebih besar. Mantap! Semangat terus ya, Mas Adila! Oke bos, kalau teman-teman sekalian ada yang mau niat berdagang, jangan lupa ikutin kata hati kalian. Walaupun aku kuliah jauh-jauh ke Jerman teknik industri, tapi ternyata ujung-ujungnya aku dagang makanan. Gak apa-apa, yang penting tetap cuan bos. Bos, kalau kita punya barang kesayangan, udah pasti dijaga baik-baik ya. Tapi kalau mobil kesayangan udah terlanjur lecet begini, gimana dong? Bikinmu jadi bete nggak sih? Namanya juga kendaraan, sering dibawa ke jalanan. Ada aja resikonya ya, bos. Sini, bos. Kenalan dulu sama Kak Jonathan. Gak bakal tuh ada ceritanya mobil baret-baret karena Doi punya solusinya. Dari bisnis ini juga, cuannya bisa melimpah sampai ratusan juta, bos. Halo bos, pengen mobil Anda terlindungin? Kita ada solusinya. Penasaran? Tetap di Cuan, bos. Ini dia, bos, si penyelamat cat kendaraan kita dari resiko lecet karena kena gores. Namanya PPF alias Paint Protection Film, yaitu lapisan bening yang dipasang di permukaan luar mobil untuk melindungi cat mobil dari kerusakan, goresan, dan noda. For your info nih bos, teknologi lapisan PPF ini berasal dari Amerika Serikat yang sudah dikembangkan sejak tahun 60-an untuk pesawat militer. Lapisan PPF ini ada beberapa jenis berdasarkan bahannya. Nah, kalau yang digunakan di sini punya keunggulan untuk self-healing, bos. Jadi kalau lapisannya kena gores, saat terkena matahari, bekas goresannya akan menutup dengan sendirinya. Keren ya, bos? Dengan perawatan yang benar, lapisan PPF ini bisa bertahan selama 5 hingga 10 tahun, bos. Makanya Kak Jonathan pun berani kasih jaminan kalau sekali pasang, garansinya bisa seumur hidup. Nah bos, ini bahan yang kita pakai untuk melindungi mobil kalian. Jadi kalian nggak usah khawatir lagi. Jadi kalau udah terpasang, sampai selamanya juga nggak bakal kenapa-napa mobilnya. Nah pemasangannya kita juga garansi seumur hidup. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau ada ketek, bawa aja kemari free untuk klaim. Di balik hasil yang paripurna ini, bukan berarti Doi nggak pernah gagal ya, bos. Sebelumnya, Kak Jonathan pernah mencoba beberapa bahan yang berbeda, tapi hasilnya selalu kurang maksimal. Sekarang, Kak Jonathan udah yakin dan pede dengan kualitas bahannya. Bahkan untuk cairan perekatnya pun, Doi produksi dengan merek sendiri loh. Selain itu, dalam pemasangannya juga membutuhkan ketelitian yang tinggi, bos. Bahkan, sebelum dipasang lapisan PPF, cat mobil harus dalam keadaan bersih dan dipoles. Kan kalau PPF ini tuh di bidang jasa, jadi kita harus benar-benar detail gitu dari pengerjaannya. Kan sebelum dikerjain dipoles, habis poles itu dibongkar. Nah itu harus perlu detail yang cukup dalam sih. Gitu.
biar nggak, ini kan mobil customer kan, takutnya ya nanti ada bar-bar kan kecewa customer, kita nggak mau. Oh iya bos, sekilas tampilan kendaraan yang sudah dipasang lapisan PPF akan tampak sama dengan tampilan sebelumnya. Hal itu karena lapisan PPF memang lapisan transparan yang nggak akan mengubah tampilan warna cat aslinya. Tapi secara fungsional, sifat proteksinya akan melindungi kendaraan dari goresan atau lecet dan bikin cat mobil nambah kinclong bos. Bisnis Doi emang spesialis pemasangan lapisan PPF. Tapi kalau ada yang datang dan mau pasang kaca film, coating, detailing, restorasi, dan interior, bisa banget bos. Banyak customer yang membawa mobil barunya langsung dari dealer ke sini bos. Jadi cat mobilnya langsung terlindungi sejak keluar dari dealer. Mantap! Sebelum memasang, customer bisa konsultasi dulu soal harga. Jadi nggak usah worry kalau harganya kemahalan. Kalau detailing coating mulai dari 1 jutaan ada, tapi kalau stiker itu start from 4 jutaan. Kalau PPF mobil itu 20 jutaan, kalau motor sekitar 6 jutaan. Untuk harganya ditentukan dari seberapa besar mobil yang akan dipasang lapisan PPF bos. Semakin besar ukuran mobil, maka akan semakin mahal. Selain itu, tingkat kerumitan dan detailnya juga ikut menentukan harga pasangnya. Waktu pengerjaannya juga relatif ya bos, tergantung dari ukuran mobil dan detail pengerjaannya. Bisa sampai 3 harian untuk satu mobil. Karena kemarin kebetulan aku habis sempat nabrak di bawah, cuma tadi udah dipoles, terus aku putusin buat pasang PPF buat kedepannya kalau ada nabrak-nabrak atau lecet-lecet sedikit aku nggak pusing. Sama hasil sih so far aku puas ya, karena ternyata detail ya. Mereka potongnya satu-satu, aku pikir kan langsung ditempel semua, mereka baru potong, ternyata mereka per part, jadi lebih presisi aja. Meskipun di awal usahanya hanya Kak Jonathan yang memberikan jasa pemasangan lapisan PPF ini di daerah Serpong, saat ini sudah banyak bermunculan kompetitornya bos. Setiap bulannya ada sekitar 40-50 proyek yang Doi kerjakan. Wow, cuannya pasti gede nih. Boleh spill nggak Kak? Omset kasaran sekitar ya 200-an lah ya. Berawal dari passion, di tahun 2019 Kak Jonathan memutuskan menekuni bisnis di bidang otomotif. Doi bahkan sampai ekspansi bisnisnya ke Bandung bos. Cabang yang di Bandung lebih banyak melayani pemasangan lapisan PPF untuk kendaraan roda 2 alias motor bos. Alasannya simpel aja sih, karena di Bandung lebih banyak customer pengguna motor yang butuh kendaraannya dipasang PPF. So, peluang bisnisnya selalu diawali dari sebuah kebutuhan. Dari Kak Jonathan, kita bisa belajar bos, kalau peluang bisnis bisa datang dari mana aja. Asalkan kita peka dan jeli dengan peluang yang ada di sekitar kita bos. Dan jangan pernah puas dengan hasil yang sudah didapat. Nah bos, peluang bisnis bisa dari mana aja. Kalau dari saya pribadi, saya melihat dari kebutuhan. Yang penting tetap cuan bos. Pecinta sweet tooth, mana suaranya nih? Yang doyan renyah-renyah nan manis, pasti jatuh hati deh sama piscok di Rawamangun ini, yang jadi favorit warga Rawamangun bos. Punya penghasilan tapi harus bayar cicilan hutang? Gimana ya cara mengatur pengeluarannya? Yuk ikutin tips dari Mr. Cuan nih bos. Mana mas, bisnis lancar? Alhamdulillah Mister. Alhamdulillah ya. Iya, cuma karena ada utang gitu Oh, Mister. punya Iya. utang? Iya. Jadi ya kita habis penghasilan dari jualan ini ya buat gali lubang tutup lubang Mister. Oh, jadi kadang jualannya Iya. nutup, bisa bayar. Iya. Kadang nggak nutup, pinjam Iya. duit lagi. Iya. Terus pertanyaannya apa? Gimana tipsnya buat mengelola keuangannya? Iya. Ya? Jadi 3 aja prinsipnya. Pertama, tingkatkan pendapatan. Iya. Yang kedua, atur pengeluaran. Yang ketiga, manage cicilannya. Iya, Yang pertama Mister. itu maksudnya gini. Ini kan Mas sudah jualan di sini. Iya. Kalau andaikan di sini misalnya rata-rata jualannya 1 juta sehari, tingkatin, tambah stoknya, bisa 1,2 misalnya. Atau buka cabang, atau cari penghasilan lainnya.
ngojek misalnya atau dan lain-lain. Jadi Ah. harus punya pendapatan yang tambahan. Yang kedua, lihat pengeluaran-pengeluarannya. Iya. Apa nih pengeluaran-pengeluaran yang bisa ditunda atau bisa dihilangkan. Jadi misalnya bayar sewa gitu misalnya, bisa nggak dinego, turunin harga sewa. Terus kemudian ada pengeluaran misalnya makan, dikurangin biaya makannya, sehingga punya kelebihan dana. Gitu, nanti kalau sudah punya spare uang lebih, pendapatannya tinggi, pengeluarannya turun, jadi punya uang untuk buat bayar cicilan. Namanya utang kan wajib dibayar. Iya, betul. Gitu kan, nanti kalau andaikan utang nggak dibayar, bisa-bisa nanti nggak bisa masuk surga. Iya, Mister. Gitu, ya Mas ya. Emang gede Mas bunganya? Lumayan, Mister. Iya, makanya hati-hati. Manage tuh jangan sampai salah pinjam, ya. Pinjam boleh kalau bisa sama yang teman aja, biar nggak ada bunganya, atau sama kerabat-kerabat dekat. Iya. Jadi uangnya bisa berkembang. Kalau pinjamannya terkait apa nih? Terkait sama dagangan lagi atau kebutuhan sehari-hari? Kebutuhan sehari-hari, Mister. Kebutuhan sehari-hari juga. Iya. Jadi karena ini nggak bisa dapetin penghasilan, Iya. akhirnya buat makan pinjam duit. Iya. Nah, berarti memang bisnisnya harus dikencengin lagi. Iya, Ya. bener. Jangan malas-malasan. Jadi kadang buka, kadang nggak. Buka tuh setiap pagi misalnya jam 8 sampai jam 5 sore. Kalau di situ dapat 1 juta, ya udah bukanya sampai jam 8 malam. Iya. Ya kan? Iya. Atau bikin cabang baru. Jadi mudah-mudahan dengan penghasilannya bertambah, pengeluarannya dikelola dengan baik, nanti cicilannya sudah bisa dibayarkan. Iya, Tapi betul. jangan lupa kalau cicilannya sudah selesai, jangan nambah utang baru, gitu ya. Iya, Mister. Ngomong-ngomong makanan saya apa pisangnya udah selesai belum? Udah siap, Mister. Ya. Yang tadi mana? Ah, oke. Siap, Mister. Siap, terima kasih ya. Terima kasih, Mister. Mudah-mudahan lancar bisnisnya, Ya. buka banyak cabang. Jangan utang-utang. Iya, Mister. Apalagi utang yang harus berbunga-bunga ya. Yuk, yuk Mas. Ya, Terima kasih. Mister.